Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah di bait syair yang ke-10 ya. Ayo diperhatikan bait syair yang ke-11. Ya. Sebelumnya penulis sudah memberikan nasihat kepada kita tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu, coba dibuka catatannya semuanya. Keutamaan ilmu 1. Orang yang paling berat menduduki kursi kepemimpinan adalah orang yang berilmu. Seorang berilmu akan menduduki kursi kepemimpinan. Ya. 2. Orang yang disediakan orang yang berilmu kalau dia berbicara didengarkan. Ya, kalau dia memerintahkan ya ditaati. Itu keutamanya ilmu. Adik-adikku sekalian, ya. Jadi serius belajar. Ya. Kemudian ilmu akan menjadi cahaya dalam kehidupannya. Dengan ilmu ya keraguan menjadi keyakinan. Ya. Sesuatu yang gelap menjadi terang benderang. Dengan ilmu sesuatu yang sulit menjadi mudah. Segala yang jauh menjadi dekat. Ya. Banyak orang yang setengah mati menghadapi perkara dunia. Ya, hari-hari saja marah-marah, tidak gembira, tidak bahagia. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ya ilmu tentang dunia. Ilmu tentang dunia minimal 4 ilmu yang kita miliki, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Miliki 4 sifat ini. Yang pertama sifat beriman. Kalau kalian tidak mau rugi, memiliki keimanan. Ya, wal asr innal insana lafi khusr, kata Allah. Demi waktu asar, sesungguhnya seluruh manusia betul-betul dalam kerugian, dalam kebimbangan, dalam ketidakjelasan, dalam kesengsaraan, betul-betul dalam kerugian, kata Allah SWT. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan senantiasa melakukan amal soleh, wa tawasaw bil haq, dan senantiasa memerintahkan, menasihati kepada yang hak, wa tawasaw bis sabar, dan senantiasa bersabar. Sabar di atas apa? Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dan sabar terhadap takdir yang Allah takdirkan. Kalau dia diberikan sedikit, dia bersabar. Diberikan banyak, dia bersyukur. Maka dari itu kata para ulama, innal farahata bi salasatin wa lam tajidu illa minha. Sesungguhnya kebahagiaan itu hanya ada 3. Dan kalian tidak akan merasakan kebahagiaan kecuali dengan memiliki 3 aspek. Yang kata para ulama, idza utiya syakara, idza tuli'a sabara, idza asnaba istaghfara. Jikalau ia diberi, ia bersyukur. Jikalau ia terjatuh, ya, idza tuli'a, jikalau dia dibala, dipuji oleh Allah, dia bersabar. Jadi kalau diberi bersyukur, ya, diuji bersabar. Ya, idza asna wastaghfar, jika terjatuh dalam dosa ia beristighfar. 3 sifat ini, syukur, sabar, istighfar. Siapa yang senantiasa melakukan 3 ini, maka dia akan menjadi orang paling bahagia di dunia, alam barzah dan akhirat. Ya, maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kebahagiaan di atas kebahagiaan bagi seorang mukmin. Barang siapa mendapatkan catatan amalnya dengan banyak beristighfar kepada Allah. Ya, ini. Jadi sekali lagi penulis sudah mengingatkan kepada kita ya
tentang keutamaan ilmu. Kemudian dengan ilmu apa lagi? Memberikan menjadi perhiasan bagi kita ya. Dengan ilmu itu akan menjadi manfaat baik ketika kita masih di dunia, bisa memberikan manfaat kepada diri kita, keluarga dan orang lain, maupun di akhirat. Bahkan ilmu itu akan menjadi tetap kekal setelah kita meninggal dunia. Dan kata beliau di bait syair yang ke-11, perhatikan ditulis ya. Kata beliau, wa kanzul la takhafu alaihi lissan khafiful hamli yujadu haitsu kunta. Dan dia adalah ilmu adalah harta simpanan yang engkau tidak perlu khawatir akan pencuri. Jadi dia adalah bendahara ya, yang kalian tidak takut dicuri. Kenapa? Karena ilmu di dalam dada. Ya, ilmu tidak ada yang bisa mencurinya. Ustaz, kan ada orang dicuri. Iya, orangnya dicuri. Tapi ilmunya di dalam dadanya bisa diambil. Ilmu itu dalam dada tidak. Karena kenapa? Karena sesuatu yang dicuri, sesuatu yang bisa dipegang. Sedangkan ilmu sesuatu yang tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan. Ya, misalnya ilmu keimanan. Siapa yang bisa ambil keimanan? Maka dari itu kata Nabi kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, seandainya law annal muluka wa abna'ul muluk arafu bima fi sadri la anshaqqa ma fi sadri. Seandainya para raja dan anak dari para raja mengetahui apa yang ada di dalam saya berupa kebahagiaan, berupa ketenangan dengan ilmu, maka pasti dia akan membelah dada saya. Ya, atau kama qala Imam Syafi'i. Jadi diperhatikan ya, tentang ilmu ini ada sekalian. Ilmu yang ditulis. Ya. Yang keberapa nih? Yang kemarin sambungannya keberapa? 6. Sekarang 7. Dikasih sama ya, ilmu sama-sama ilmu. Yang kemarin khusus buku ini ya, Mansumah dikasih sama buku Mansumah, walaupun tergabung dalam satu buku ya, setengah-setengah. Bukan sudah Mansumah tafsir lagi, tidak, kasih di jarak ya, dikasih jarak. Jadi ilmu itu adalah perbendaharaan. Ditulis perbendaharaan yang tidak dapat dicuri. Jadi kalau mau kita menabung kita dengan ilmu. Ya. Pembendaharaan yang tidak dapat dicuri. Ya, karena yang bisa dicuri sesuatu yang bisa dipegang. Kata beliau, khafiful hamli yujadu haitsu kunta. Dan dia ringan dibawa. Coba kalau harta. Ada orang punya harta misalnya 1 miliar, bisa bawa terus itu hartanya 1 miliar? Bisa Ustaz, di ATM. Iya, ATM-nya bisa, kalau mau pakai bisa di mana saja dia inginkan. Bisa. Dia membutuhkan yang lain, tapi kalau ilmu tidak. Ya, kita akan bawa terus bahkan sampai ke liang kubur. Ilmu itu akan menjadi teman bagi kita. Ya, bahkan sampai di akhirat setelah kita meninggal. Ilmu itu akan menjadi saksi bagi kita. Ya, ini. Jadi kata beliau, ya, jadi ilmu itu kalian bisa dapatkan. Kalian di masjid, ilmu kalian ada di masjid. Ya, kalian di sekolah, ilmu kalian ada di sekolah. Kalian ada di asrama, ilmu itu ikut di asrama. Ada di kamar mandi, di kamar mandi. Ya, kalian pergi ke kebun, jalan-jalan, ada di kebun ilmunya. Ya, pergi ke luar negeri, ilmu itu ikut. Tapi kalau harta, kayak rumah. Kalian punya rumah, pergi di pondok bisa bawa rumahnya? Tidak bisa. Ya, kalian punya sepeda, punya motor. Ya, bisa bawa motornya ikut terus sama kita. Kalau WC ikut tong masuk, tidak bisa. Ini nih kata beliau, perbendaharaan ya, yang engkau tidak takut pencuri dan ringan dibawa, ya, yang terus ada dimanapun engkau berada. Ya, ditulis. Yang ketujuh, ya, ilmu
Ilmu yang kedelapan. Berarti yang delapan. Ilmu akan senantiasa menemani pemiliknya, ya, dimanapun ia berada. Jadi dengan ilmu, ya, kalian tidak pernah kesepian sehingga kalian galau. Jadi orang berilmu, sekali lagi saya ingatkan, tidak ada kata bersedih. Orang berilmu tidak pernah stres. Orang berilmu tidak pernah namanya galau. Ya, orang berilmu apalagi istilahnya, ya, ndak mood, ya, ndak mood kasar. Itu bukan ciri-ciri penuntut ilmu. Penuntut ilmu selalu semangat. Penuntut ilmu selalu cerah. Penuntut ilmu selalu berbahagia. Penuntut ilmu tidak ada kata putus asa. Itulah para penuntut ilmu, ya. Kata beliau, yazidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan syadatta. Ilmu semakin bertambah jika banyak diberikan. Jadi ilmu bertambah dengan kita mengajarkannya. Ditulis yang ke-9. Ya. Dari keutamaan ilmu, ya, akan bertambah jika diajarkan. Ya. Ilmu akan bertambah jikalau diajarkan. Garis miring atau begitu pula garis miring diamalkan. Jadi ilmu, sekali lagi anak-anakku sekalian, bagaikan air. Ya, jadi ilmu akan senantiasa bertambah dengan diajarkan dan diamalkan. Ya, jadi kalau ada orang berilmu baru tidak mengamalkan, tidak nak kerjakan, nanti kata beliau di sini, beliau mencela. Ya, salah satu orang Yahudi kenapa dimurkai oleh Allah karena dia mengilmui tapi tidak mengamalkannya. Misalnya kita sudah ilmu tentang pentingnya jujur, bahayanya dusta. Jangan kita pernah, ya, mau lagi berdusta dan senantiasa di atas kejujuran, apapun resikonya. Jangan karena sebentar dipecat kak, bohong mak deh, tidak boleh. Sebentar dihukum Ustaz kalau jujur kak, jujur saja. Jangan bohong. Sudah hafal juz 30, Nabi bilang berumpi. Supaya mau santai-santai cepat keluar. Sebentar acting misalnya kepala. Susah banget Ustaz, padahal sudah hafal. Ya? Acting kayak Bilal. Tapi Bilal masalah ya. Bilal ini mau selesai juz 30, 1 juz. Ya. Ini juga di juz 29 minum Fadil. Masya Allah. Yang lain anak-anak kita tidak ada di bawah Ad-Duha, di atas Ad-Duha semua. Nanti awalnya diperiksa. Sebentar kita periksa di mana hafalannya, kita lihat setiap pekannya. Ini ya. Jadi diperhatikan adik-adikku sekalian. Ilmu akan bertambah dengan cara diamalkan dan diajarkan. Wa yanqusu bihi kaffan syadatta. Dan dia akan berkurang kalau kalian kaffan, jika engkau menahannya, ya, dengan keras. Jadi kalau ilmu tidak diamalkan, ditahan hanya sebatas di otak. Oh iya, aku tahu, tidak diamalkan, tidak diajarkan. Apa kata beliau? Falau qad zukta min halwa ta'man. Jadi di sini perhatikan dulu, ya. Beliau menasihati kita tentang keutamaan ilmu. Ya, keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya dia adalah perbendaharaan yang kalian tidak takut pencuri terhadapnya. Kemudian juga dia akan senantiasa, ilmu akan senantiasa menemani kalian dalam keadaan sendirian. Kalian akan berani dalam keadaan takut dengan ilmu.
Ya, kenapa ada orang keluar malam-malam takut? Karena Nabi dan tidak ada temani. Di sini pentingnya ilmu. Miliki ilmu, ada yang senantiasa menemani. Takut ke setan kan ada ilmu berlindung dari setan. Membaca a'udzu bikalimatillahi tammati bismillahirrahmanirrahim yaduru kita ilmui, kita yakini Allah yang lindungi kita apa lagi? Ya, tidak ada yang kita takutkan. Nah, coba. Ya, ini. Kemudian kata beliau, dia akan bertambah dengan senantiasa kalian mengamalkan dan mengajarkannya. Dan akan berkurang kalau kalian tidak amalkan dan ajarkan. Dan bahkan ilmu ini adalah amalan yang paling terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Siapakah paling baik lagi ucapannya dibanding dari orang-orang yang mengajak kepada Allah sekarang? Bolehkah orang mengajak kepada Allah? Ini baik, ini buruk, ini diperintahkan, ini dilarang, ini wajib, ini haram. Kalau dia tidak memiliki ilmu, boleh atau tidak? Tidak mungkin. Maka dari itu dia termasuk orang yang paling baik. Siapa itu? Orang-orang yang memiliki ilmu. Kata beliau ya, perhatikan di Syair 13, 14, ya 14, sudah 11 tadi, ya 11, 12 sudah, 12 bukan sudah, ya 11-nya belum kah? Oh 11-nya kita terlangkah ya, yang paling bawah. Mohon maaf karena buku saya terpenuhi tulisan, jadi saya kurang ini, karena ini buku ini ada sarafnya. Ya, kurang lebih 100 lembaran lebih. Nah, itu yang kita baca. Ya, jadi supaya kita bisa jelaskan.